Kita bikin nasi goreng 1-2 porsi dengan bikin 40 porsi seperti ini, pasti punya metode pemasakan yang sangat-sangat jauh berbeda. Oke, halo semuanya, sahabat Koko Kuliner. Hari ini kita bakal masak nasi goreng dalam porsi yang sangat jumbo ya. Hari ini kita bakal bikin nasi goreng Singapura sebanyak 50 porsi, yang pastinya dengan harga yang sangat murah meriah. 500.000 untuk 50 porsi. Ya, murah banget, satu porsi 10.000 dengan porsi dan kemasan yang akan tetap sama. Kenapa bisa? Ya, ini harus banget bisa karena diminta sama Pak RT ya, untuk berpartisipasi dalam rangka 17 Agustus Komplek. Oke, jadi RT RW setempat punya budget 500.000, minta dibikinin 50 porsi. It's okay, udah kita sebagai warga yang berpura-pura baik, hari ini gue bakal bikin nasi goreng Singapura ya, untuk memeriahkan acara yang ada di komplek gue membuka usaha. Oke teman-teman, bisa dilihat bahan-bahan yang udah gue persiapkan. Ini untuk bikin 50 porsi nasi goreng Singapura ya. Di sini ada Om Yoga sama Om Perdi ya, lagi ngaduk-ngadukin nasi. Ini kurang lebih kita pakai 5 liter beras pra untuk 50 porsi. Terus juga di sini ada mentega, di sini ada telur. Nah, ini ada kecap ikan sama minyak wijen yang sudah gue persiapkan juga, udah gue timbang. Terus ini ada mixed vegetable 1 kilo, ayam suwir 1 kilo. Ada bakso sebanyak 25 butir ya, kita iris-iris. Terus terakhir ada bumbu-bumbunya, ini berupa seasoning, gula dengan mecin gitu teman-teman. Bahannya mudah, simple. Kenapa gue bikin nasi goreng Singapura? Karena nasi goreng Singapura basicnya putih, yang pastinya masaknya juga akan jauh lebih mudah. Oke, nggak usah pakai lama, langsung aja kita masak nasi goreng Singapura 50 porsi hari ini. Oke, langsung aja teman-teman masukin. Bawang putih yang paling pertama ya, kita hilangin getahnya dulu, kita bikin wangi dulu. Oke, bawang putih udah wangi, jangan sampai gosong. Telur masuk. Nah, telurnya udah mulai berbentuk teman-teman ya, udah mulai jadi scramble. Sekarang langsung kita masukin bahan-bahan lainnya seperti mixed vegetable dan juga ayam. Mixed vegetable, ayam, bakso ya, sebanyak 25 butir. Kalau standar nasi goreng Singapura di resto sendiri nggak pakai bakso, cuman ini untuk variasi aja sih teman-teman ya. Nah, ini untuk basic toppingnya ya, untuk basic toppingnya. Sekarang kita masukin nasi, nggak usah nunggu kering-kering banget ya, karena proses masaknya akan lama nih teman-teman. Kita bikin nasi goreng 1-2 porsi dengan bikin 40 porsi seperti ini, pasti punya metode pemasakan yang sangat-sangat jauh berbeda. Oke, udah masuk nasinya ya, sebanyak 50 porsi, kawan-kawan. Sekarang kita lanjut. Kita oseng-oseng ya. Nah, jadi kalau misalkan bikin nasi goreng porsi banyak, kalau bisa kualinya tuh kalau mau nyaman 2 kali dari banyaknya si ingredient ya. Jadi kita ngaduknya juga nggak worry, nggak takut tumpah-tumpah.
goyang, gila kali lo. Kecap ikan, minyak wijen masuk. Seasoningnya semua masuk. Oke, bahan-bahan sampai ke bumbu-bumbu udah masuk semua. Sekarang kita tinggal finishing touch saja ya, pakai margarin. Margarin masuk. Iya. Yuk, siapin gas. Nah, seperti yang teman-teman lihat ya, ini nasi gorengnya udah bagus, warnanya cantik. Terus juga bahan-bahan yang kita masukin, bumbunya udah larut semua nih teman-teman. Tapi ini belum matang ya, ini masih jauh banget dari kata sempurna, tapi kita udah bisa cobain nih. Mau gue cobain dulu. Rasanya enak, pas, tinggal kita matengin aja. Nah, biasanya kalau satu porsi nasi goreng bisa kita matengin dalam jangka waktu 1-2 menit. 1-2 menit. 2 dengan 3 menit saja ya. Dengan catatan kita masak dengan kuali reng atau kompor bertemperatur suhu tinggi. Nah, kalau kita masak dengan porsi yang jumbo kayak gini, teman-teman, setelah ingredient masuk seperti ini dan bumbu-bumbunya udah tercampur rata, ini kita masak dengan api kecil selama kurang lebih setengah jam. Jadi kita mau semua bahan-bahannya itu benar-benar panas kayak digoreng. Kita ketemu setengah jam lagi dari sekarang. Oke, udah kita masak kurang lebih selama setengah jam teman-teman nasi kita. Tekstur nasi juga udah kering banget ya. Nah, ini udah bagus, rasanya juga udah enak dan udah bisa kita hidangkan. Nah, teman-teman, ini langsung gua bawa ke depan, kita langsung plating nasi gorengnya yuk. Nah, teman-teman semuanya udah selesai ya. Terus juga tadi udah kita kerjain tuh, lagi dibungkus-bungkusin. Jadi platingnya seperti ini teman-teman. Nah, ini satu boxnya kerupuknya langsung kita taruh dalam, terus nasinya kita cetak, langsung kita taruh begini. Nah, jadi sengaja gue bikin kayak gini biar nanti nggak banyak sampah ya. Terus juga nanti panitia 17 Agustus di daerah gue juga nanti nggak kesusahan buat ngebagi nasi goreng kerupuk gitu ya. Jadi langsung kita jadiin satu set kayak gini, tinggal dikasihin, tinggal dimakan aja ya. Terus di sini nggak pakai timun, nggak pakai acar juga ya, minimalisir cost ya. Ini kita jual 50 porsi 500.000, udah jelas 100 porsi, udah jelas 100% udah nggak bakal ada untungnya ya. Ini buat operasional aja nggak mungkin. Jadi ini cuman mungkin ngebalikin modal aja gitu ya teman-teman. Cuman nggak apa-apa, ini kan setahun sekali dan juga agar dianggap menjadi warga yang baik gitu. Oke teman-teman, gini aja konten hari ini. Sampai jumpa lagi kita di video dan episode berikutnya. Sehat selalu, Tuhan memberkati. Bye.